Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan jalannya samudra. Warta Jemaat Minggu 21 Maret 2021. Shalom, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah pada hari ini, hari Minggu 21 Maret 2021. Minggu ini kita sudah memasuki Minggu Sengsara yang ke-6, di mana kita mengenang kesengsaraan Tuhan Yesus dalam rangka Ia menebus kita umat-Nya. Berikut kami sampaikan penegasan Warta Jemaat pada minggu ini. Yang pertama, kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu yang merayakannya sejak tanggal 21 sampai dengan 27 Maret 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekeluarga, Tuhan Yesus mengaruniakan umur panjang dan keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Selanjutnya informasi terkait ibadah di Gedung Gereja Eka Sinta Menteng. Ibadah Minggu di Gedung Gereja telah dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan. Ibadah Minggu tatap muka atau onsite di gereja dilakukan satu sesi. Jam ibadah yakni pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Maksimal kehadiran warga jemaat setiap kali beribadah hari Minggu adalah 80 orang, dan dengan tidak membawa anak-anak di bawah usia 10 tahun dan mendaftarkan kehadiran terlebih dahulu. Hotline pendaftaran kehadiran jemaat pada ibadah hari Minggu untuk menyesuaikan kehadiran warga jemaat dengan protokol kesehatan yang ditetapkan, maka diharapkan warga jemaat untuk menyampaikan rencana kehadirannya sesuai pesan singkat ke nomor hotline yang tertulis pada layar dan juga tercetak di Warta Jemaat. Rencana kehadiran dapat diinformasikan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu sebelum jadwal ibadah Minggu yang akan diikuti. Selanjutnya dalam rangka mendukung pelayanan, maka persembahan anggota jemaat dapat diberikan sebagai berikut: kantong biru untuk diakonia, kantong merah untuk kas belanja rutin, kantong ungu untuk hari besar gerejawi, kantong pembangunan untuk belanja pembangunan. Bagi yang sudah mulai beribadah di gedung gereja dapat menyampaikan persembahan sebagaimana yang diatur oleh petugas atau pelayan kebaktian. Bagi yang masih beribadah mandiri secara online, persembahan dapat diserahkan ke kantor majelis atau ditransfer sebagaimana nomor rekening yang tertera pada tayangan ibadah online, dan bukti transfer dapat dikonfirmasi ke Bendahara Majelis Jemaat GKI Eka Sinta Menteng melalui WA sebagai bahan laporan. Informasi berita keuangan baik dalam rupa penerimaan, pengeluaran jemaat, dan informasi pelayanan lainnya dapat Bapak Ibu warga jemaat perhatikan di Warta Jemaat yang dikirim dalam bentuk file PDF pada WA grup jemaat. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan pelayanan gereja, silakan menghubungi BPH Majelis Jemaat GKI Eka Sinta Menteng. Kantor majelis buka pada setiap Selasa sampai dengan Sabtu mulai pukul 9 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Yang terakhir, mewakili penetua diakon yang bertugas
dan seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah di gedung gereja ini, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hendri STH atas pelayanan dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini bagi kita. Demikian warta jemaat pada hari ini. Selamat mempersiapkan diri memasuki suasana ibadah. Tuhan Yesus menyertai ibadah kita. Panggilan beribadah. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari dan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali beribadah dan memuliakan Tuhan kita, memasuki Minggu Sengsara ke-6. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Mari kita berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184, bait 1 dan 2, nama Yesus termulia. Di atas segala nama.
menerima potum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan untuk duduk kembali. Jemaat menyanyi dari kidung pujian, Janjimu Seperti Fajar. Nas pembimbing bagi kita, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang Maha Kudus, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami datang kepadamu. Kami sujud sembah, memohon ampun kepadamu atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan dalam keseharian kami. Disadari maupun tidak, kami seringkali menyakiti hati Bapa,
teman-teman, sahabat, pasangan hidup, orang tua, dan orang-orang terdekat kami. Kiranya anugerah pengampunan-Mu berlaku atas hidup kami, membebaskan kami dari rasa iri, benci, dan dengki. Biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa beserta dengan kami dan memperbaharui hidup kami. Amin. Ibu Bapak sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti yang tertulis dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai yang ke-14 yang berkata demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekal. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah kita mendengarkan firman Allah dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan di bawah perikop Perjanjian Baru. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Allah akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka, untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Untuk mempersiapkan diri kita menerima pemberitaan firman Tuhan, mari jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54, bait 1 dan 2, Yesus lihat umat-Mu. Yang menambah kau berpikir.
Ibu Bapak sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami mau bersyukur kepadamu karena kesehatan, kebaikan-kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu Engkau berikan kepada kami. Bahkan sampai pada saat ini ya Tuhan, ketika kami masih diberikan kesempatan untuk menaikkan hormat, pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Bahkan kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu yang pada saat ini telah kami siapkan. Engkau yang mengurapi setiap hati kami, baik hamba-Mu yang berkata-kata tentang firman-Mu, maupun warga jemaat-Mu yang mendengarkannya. Baik mereka yang ada di gedung gereja ini maupun yang berada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, agar firman-Mu boleh masuk tinggal diam dalam hidup kami dan kami lakukan dalam tindakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus-Mu. Amin. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan firman pada hari ini, yakni dari Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-20 sampai yang ke-33, yang akan saya bacakan demikian firman Tuhan. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, dimuliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Salam Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6 bagi kita pada hari ini. Dan subtema kita sepanjang bulan ini adalah menata hati dan hidup sebagai tempat yang layak bagi Tuhan. Dan bagian khotbah ini saya beri judul kosong yang berisi. Saudara, Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kemapanan, kenyamanan dalam hidup ini menjadi impian bagi banyak orang. Sehingga ketika sesuatu yang dirasakannya nyaman, situasi yang berada dalam kemapanan, membuat seorang merasa enggan untuk beranjak dari sana. Karena memang kenyamanan dan kemapanan itu adalah sesuatu yang sangat diperjuangkan bagi setiap orang. Dan pada hari ini Bapak Ibu dan Saudara kita mendengar dalam firman Tuhan baik yang pertama dan yang kedua, yaitu yang menjadi nas khotbah kita pada hari ini.
bahwa di dalam bagian yang kedua ini begitu sulit bagi orang banyak, bahkan para murid pada saat itu, memahami ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga. Di mana saat itu tercermin ketika mereka merespon pemberitahuan tentang dirinya, tentang diri Tuhan, bahwa saatnya telah tiba, ia akan dimuliakan melalui kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara, sangat sulit bagi manusia untuk berbicara tentang kematian. Bahkan berbicara tentang kematian ini menjadi sesuatu yang paling dihindari bagi kita. Tetapi mau tidak mau, kita harus membicarakannya. Karena setiap orang pasti mengalami yang namanya kematian. Hanya saja yang kita tidak pernah tahu adalah bagaimana, kapan kita mati, kemudian di mana kita mati dan bagaimana nanti kita mati. Tetapi semua orang pasti akan mengalami peristiwa itu dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini juga sering dihindari oleh kita ketika beranjak dari situasi kemapanan, kenyamanan, menuju ke situasi yang bernama dengan penderitaan. Kadang-kadang kita seringkali berkompromi dengan hal-hal yang walaupun itu salah ketika kita enggan beranjak dari kemapanan. Ini yang terjadi ketika Tuhan Yesus menyampaikan bahwa pada suatu masa ketika saatnya telah tiba, dia akan mengalami penderitaan berupa kematian. Ibu bapak, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, gereja juga kadang-kadang bahkan orang beriman merasa lebih tenang, lebih nyaman di dalam situasi kemapanan ini. Yaitu situasi yang baik-baik saja berada dalam zona nyaman kalau kata anak-anak muda sekarang. Tetapi sesungguhnya kemudian sehingga menjadi sulit apabila ada sesuatu yang kemudian mengajak kita berpindah dari zona nyaman itu menuju ke zona lain di mana kita masih perlu berjuang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, seseorang mungkin saja tidak mau dipilih menjadi penetua, menjadi diakon atau menjadi bagian dalam pelayanan-pelayanan yang lain. Karena ia merasa ketika dia ada dalam posisi itu, ada dalam tugas panggilan itu, maka ia menjadi lebih sibuk daripada biasanya. Karena dia harus menambah kuantitas pekerjaannya. Dari ketika ia harus bekerja untuk menghidupi keluarganya, kemudian ditambah lagi dengan pelayanan-pelayanan yang memang menjadi tanggung jawabnya di dalam gereja. Seorang hamba Tuhan, seorang pendeta juga mungkin ada perasaan tidak mau pindah, tidak mau digeser, tidak mau dimutasi ke jemaat yang lebih kecil. Dari kota ke desa, karena dia merasa mungkin jemaat di kota lebih nyaman, lebih tenang, baik itu dari segi penghasilan, dari segi akses, dan dari segi peluang-peluang. Sehingga ia kemudian memilih mempertahankan posisinya di tempat yang nyaman tersebut. Inilah yang saya katakan tadi bahwa setiap orang sebenarnya ingin mengunci kemapanan, ingin mengunci kenyamanan itu dalam hidupnya. Tetapi apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini? Firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah sebenarnya memiliki kasih karunia yang tidak terbatas dalam diri setiap orang. Sehingga dengan demikian sudah sepantasnya lah bahwa hidup kita semestinya hanya mengandalkan kepada Dia. Taat kepada kehendaknya dan lurus di jalan yang Dia berikan. Kendatipun kemanapun kita akan dibawa, apapun tugas yang dipercayakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, pada bacaan yang pertama tadi Yeremia menggambarkan bahwa kasih karunia Allah itu dengan kesediaan Allah yang mau memperbaharui kehidupan, memperbaharui perjanjian dengan orang-orang Israel. Di mana pada kesempatan yang lama orang Israel memang diberikan perjanjian oleh Tuhan dan hukum oleh Tuhan, di mana itu dicatat dalam 2 loh batu. Tetapi kemudian dalam kitab Yeremia ini pasal yang ke-31 ayat 31 sampai 34 itu mengatakan bahwa
Allah akan mengadakan perjanjian yang baru dengan umatnya, yaitu menuliskan perjanjian itu di dalam loh hati mereka, sehingga tidak lagi hanya tertuang dalam tulisan-tulisan, tetapi termeterai dalam hati sebagai bentuk pembaharuan hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagian yang kedua pada bacaan yang menjadi nas khotbah kita pada hari ini, penulis Injil Yohanes mengisahkan Yesus yang memberitakan kabar kematiannya di hadapan orang-orang Yahudi dan para muridnya pada saat itu. Kesaksian Yesus ini hendak menyatakan bahwa melalui kematiannya akan ada kehidupan. Ibarat sebuah biji yang mati ditanam akan tumbuh dan berbuah lebat. Pun demikian Yesus melalui kematiannya sekali untuk memberikan kehidupan bagi setiap orang yang percaya. Inilah bentuk kasih karunia Allah itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bahwa ketika berbicara tentang kemapanan yang selanjutnya kemudian bisa karena kehendak Tuhan, karena mentaati kehendak Bapanya, kita harus bergeser dari kemapanan itu menjadi orang yang diikuti sedemikian banyak orang yang menganggap dia adalah orang yang mampu menyelamatkan mereka, tetapi ia harus memberitakan kepada mereka bahwa dia akan mengalami kematian, akan mengalami penderitaan. Nah, inilah bedanya dengan kita. Ketika di awal saya katakan bahwa ada beberapa hal yang tidak kita ketahui tentang kematian, yakni kapan, di mana, dan bagaimana. Ini yang berbeda antara manusia dengan Yesus. Yesus tahu, setidaknya dari beberapa bacaan yang kita baca bersama dalam minggu-minggu ini, Yesus tahu kapan ia akan mati, di mana ia mati, dan bagaimana ia mengalami kematian itu. Sehingga ia kemudian menjadi pribadi yang sangat siap dan tidak takut menghadapi semuanya itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa ia tidak takut dan bahkan menceritakan kematian itu kepada murid-muridnya? Karena dia tahu dia mati kapan, bagaimana, di mana, dan untuk apa dia mati, yaitu untuk memberi buah. Di minggu sengsara yang ke-6 ini, saya ingin mengajak kita berefleksi sebagai orang-orang yang percaya. Adakah kita tahu tujuan hidup kita ini? Adakah kita tahu jika seandainya nanti kita pun harus mengalami kematian, menjadi apa kita dalam kehidupan ini? Ini seringkali tidak kita pikirkan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sehingga yang kita kejar adalah kemapanan, kenyamanan. Sehingga yang kita pertahankan adalah posisi-posisi yang baik yang tidak mau digeser, dan kita menjadi anti perubahan. Ibu, Bapak, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, melalui bacaan firman Tuhan pada minggu ini, setidaknya ada 3 hal yang dapat kita perbuat dalam merefleksikan minggu Prapaskah yang ke-6 ini. Yang pertama, kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa kita mesti hidup baru dalam pertobatan. Kita harus hidup baru dalam pertobatan, artinya kita memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan. Sudah seperti apakah hubungan kita? Apakah kita selama ini betul-betul hidup dalam pertobatan di dalam Tuhan, atau masih dalam hidup yang lama? Hidup dalam pertobatan bukan berarti sama dengan kapok yang setelah kita mengalami sesuatu yang buruk, kemudian kita ketahuan atau melakukan dosa dan kita ketahuan, kita jerak sementara waktu. Bertobat tidak demikian, tetapi berpindah dari hidup kita yang lama ke kehidupan yang baru di dalam Yesus. Mungkin kita tidak sempurna, tetapi di dalam Yesus kita memperoleh kehidupan karena Dia telah menderita bagi kita. Yang kedua, kita bisa belajar dari ayat yang ke-25 dan yang ke-26 dalam bacaan nas khotbah kita pada hari ini, yakni melayani Tuhan dengan sungguh. Dan kita mau mengosongkan diri bagi Dia, bahkan rela kehilangan nyawa di dunia ini untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Kita harus mau melayani Tuhan, melayani Dia dalam segenap kehidupan kita. Melalui apa yang telah diberikan kepada kita, melalui segala kesempatan, talenta, karunia yang kita miliki, kita harus senantiasa mewartakan, melayani Dia di dalam kehidupan. Yang ketiga,
Kita harus siap bersaksi mewartakan kasih karunia-Nya. Ini tercatat dalam ayat yang ke-27 sampai yang ke-30. Yesus Kristus mewartakan karya Allah melalui berita kematiannya yang Ia sampaikan kepada murid-muridnya. Dan bahwa kemudian kematian itu membawa kehidupan bagi banyak orang. Seperti bibit yang ketika ia ditabur di dalam tanah dan mengalami kematian, tetapi untuk menghasilkan satu tumbuhan baru yang berbuah banyak. Sudahkah hidup kita mau menderita, berkorban untuk menghasilkan buah yang lebih banyak sebagaimana yang telah Yesus lakukan? Bapak, Ibu, Saudara, kita harus senantiasa mewartakan kasih Tuhan dalam hidup ini. Kita harus mewartakan Dia di tengah kehidupan yang sulit seperti saat ini. Dan ini adalah kesempatan bagi kita, di mana hampir setiap orang, hampir semua orang merasa takut mati karena COVID-19 ini. Ini adalah kesempatan kita untuk mewartakan kabar baik bahwa di dalam Yesus ada kehidupan, ada keselamatan yang kekal. Sekalipun kita harus mati karena penyakit di dunia ini, tetapi apabila kita percaya kepada Yesus, kita menerima kehidupan yang kekal di sorga bersama dengan Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita sungguh-sungguh menyadari akan kasih karunia Allah yang telah rela memperbarui perjanjiannya bagi kehidupan kita, dan kemudian yang telah rela menderita demi kehidupan kita hingga saat ini. Maka kita akan merasakan damai sejahtera yang datang daripadanya. Sebagai umat Tuhan, mari kita mulai beranjak dari zona nyaman ke keberanian untuk mengosongkan diri bagi Dia. Orang yang mengosongkan diri bagi Allah sebenarnya ia sedang mengisi hidupnya dengan kehidupan yang kekal. Mengosongkan diri berarti mengosongkan dari ambisi keduniawian kita. Mari kita hidup turut taat saja kepada Allah. Dan itu akan membuat kita berisi penuh dengan kasih karunia Tuhan. Tuhan akan memakai kita menjadi alatnya. Mari kita terus-menerus belajar, mendekatkan diri kepadanya, menaruh firman-Nya dalam loh hati kita. Bukan lagi hanya dalam benda-benda mati, tetapi sungguh-sungguh di dalam hati kita, sehingga memancarkan buah kasih karunia itu di dalam hidup kita, sebagaimana orang yang diselamatkan. Jika tadi judul khotbah ini adalah kosong tapi berisi. Kosong itu adalah kosong dari dosa, kosong dari ambisi duniawi yang sebenarnya menyeret hidup kita kepada masalah. Tetapi marilah kita berisi setelah kita mengosongkan diri bagi Dia. Kita diisi dengan roh Tuhan yang membawa kita kepada kemenangan dan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat, tapi sebelumnya mari kita mendengarkan satu pujian yang berjudul Tuhan Selalu Menolongku.
Baiklah, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Begitu besar anugerah penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk melayani Engkau melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Walaupun musim senantiasa berganti, tetapi Tuhan selalu menolong kami. Tuhan memelihara kami dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk siap sedia mengosongkan diri agar Engkau bisa masuk ke dalamnya. Kemudian memerintah di atas hati kami, memerintah di atas hidup kami, sehingga kami mau beranjak dari zona nyaman, zona yang mapan, sehingga kami bisa dipakai menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau naikkan doa syafaat kami pada saat ini. Agar kiranya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami sebagai umat-Mu. Kami hidup di tengah situasi yang tidak menentu di tengah pandemi COVID-19 ini. Tetapi ketika kami menoleh ke belakang, kami akan mengingat bahwa begitu besar Engkau senantiasa menjaga memelihara kami. Engkau menopang kami di dalam kehidupan sampai saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Kami serahkan bangsa dan negara kami agar kiranya dari pusat sampai ke pemerintahan tingkat daerah bahkan sampai ke pelosok desa. Agar adanya pemimpin yang mendistribusikan keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat. Agar kiranya memimpin dengan takut akan Tuhan. Sehingga negara dan bangsa kami menjadi bangsa yang sejahtera. Yang kemudian dapat kami rasakan keadilan, kesejahteraan di dalamnya. Kami secara khusus mau berdoa untuk gereja-Mu. Gereja Kalimantan Evangelis GKE yang dimana pada saat ini kami melayani Tuhan melaluinya. Terima kasih Tuhan. Jika beberapa waktu yang akan datang pada bulan April, kami akan melangsungkan sinode umum di Kuala Kurun. Kami mohon kepada Tuhan agar segala persiapan yang dilakukan menuju sinode umum dapat berjalan dengan lancar. Engkau memberkati majelis sinode, majelis resort, bahkan sampai tingkat majelis jemaat. Di beberapa jemaat juga yang telah melaksanakan persidangan jemaat dan juga sidang tahunan. Terima kasih karena Tuhan telah memberikan kesempatan kepada setiap orang yang dipilih untuk melayani Tuhan. Melalui tugas panggilannya sebagai penetua diakon, badan pekerja harian majelis jemaat, dan seluruh kategorial yang dipercayakan. Biarlah kiranya melalui mereka tangan Tuhan bekerja. Melalui mereka nama Tuhan dimuliakan. Melalui mereka Injil diberitakan sampai ke pelosok-pelosok desa dan daerah. Kami berdoa untuk umat-Mu warga jemaat GKE Eka Sinta Menteng pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati segenap jemaat kami yang pada saat ini senantiasa mengharapkan kasih setia Tuhan. Biarlah kiranya usaha dan pekerjaan mereka Tuhan buat berhasil. Anak-anak mereka yang sedang bersekolah dan menempuh pendidikan bahkan mencari pekerjaan ataupun yang sudah bekerja, Tuhan pelihara, Tuhan tolong, Tuhan pakai kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa untuk setiap orang yang pada saat ini sedang sakit mengalami masalah. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menjadi jalan keluar bagi kehidupan mereka. Kami juga berdoa secara khusus bagi anak jemaat-Mu yang dalam minggu-minggu ini merayakan ulang tahun pernikahan, bahkan ulang tahun kelahirannya. Biarlah kiranya umur panjang yang Tuhan karuniakan senantiasa menjadi alat bagi mereka untuk memuliakan, memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap kami yang bertugas pada hari ini, pada minggu sengsara yang ke-6 ini. Biarlah kiranya para pemimpin pujian, penetua diakon, operator sound system, pemain musik, singer, song leader, kiranya Tuhan menolong mereka. Agar mereka senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, pelayanan yang dilakukan menjadi berkat, menjadi sarana memberitakan kabar baik, memuliakan dan menghormati nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau sampaikan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu, ya Bapa yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini, sebagai ucapan syukur, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gereja di tengah pandemi COVID-19 ini. Sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dan perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Kita iringi persembahan dengan menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 199 bait 1 hingga 3. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Marilah kita berdiri bersama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah minggu telah selesai. Kami yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu kepada Ibu Bapak, Saudara sedang jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu